Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys bersama channel Indo Sasamke. Oke, mudah-mudahan di kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, dan panjang umur. Amin ya robbal alamin. Saya tertarik sekali dengan video ini. Oke guys, Profesor Rusia telah prediksi kesombongan dari Melayu Malaysia. Oke, saya mohon izin buat Mbak Tren Publika, saya react videonya ya. Oke, kita lihat keseruan videonya. Langsung saja. Dari berbagai konten milenial Malaysia yang muncul di media sosial, kita menjadi tahu bahwa generasi Melayu Malaysia sebetulnya sedang bingung. Baik kaum Melayu palsu maupun asli, tampak gundah setelah menyerap banyak informasi di era digital. Mungkin bertahun-tahun, mereka menyangka bahwa tamadun Melayu versi Malaysia itu benar-benar hebat. Umumnya, mereka juga mengira sebagai bagian penting, bahkan menjadi pusat peradaban Dunia Nusantara. Melayu. Wow, hebat. Selama bertahun-tahun pula, kaum Melayu Malaysia menganggap seluruh Nusantara sebagai dunia Melayu. Seluruh Nusantara seolah milik mereka. Bahasa Melayu pun seakan-akan kepunyaan mereka. Seolah-olah pula, orang-orang Melayu Malaysia yang menyebarkan bahasa Melayu di Nusantara, bahkan seluruh dunia. Kini, sebagian mereka mungkin telah menemukan kenyataan pahit, bahwa semua itu hanya ilusi, hanya omong kosong, hanya propaganda Melayu Malaysia. Ilusi itu mulai rontok, karena orang-orang Malaysia sebetulnya berada di pinggiran Nusantara. Mereka hanya orang pindahan dari suku-suku hebat di Nusantara. Bahasa Melayu ternyata milik Sumatera, ujung Medini. Hanya saja, sebagian Melayu Malaysia barangkali belum sadar dan tetap sombong. Mereka sudah termakan propaganda Melayu yang bermuatan politik. Apalagi, mereka tidak mendapatkan pendidikan sejarah yang benar, sejarah yang sesuai fakta. Sejarah di Malaysia tampaknya lebih banyak untuk mendukung propaganda ideologi Melayu. Kemungkinan adanya sikap yang sombong itu sudah lama diingatkan oleh profesor dari Rusia. Profesor Dr. Orang Tatiana lazimnya tak faham Denisova. kepentingan sejarah. Ya, kepentingan tahu akar dan asal-usul sendiri. Jadi akibatnya Ya, rasa mereka kepada identiti Melayu itu tidak Ya. begitu mencengkam. ya, betul, betul. Dan atau terbalik lazimnya orang yang tak tahu sejarah juga mereka mulai membina gambaran sejarah kebangsaan yang terlampau perfect, yang terlampau macam bercahaya ya, sehingga mereka jadi sombong dari segi kesadaran kebangsaan dan coba cari musuh di luar mereka punya bangsa. Kisah Profesor Tatiana sebetulnya menggambarkan pula cara Malaysia yang serba instan dan main serobot dalam mengembangkan tamadun Melayu, Tatiana dalam Denisova. mempromosikan bahasa Melayu. Malaysia membajak Tatiana dan Victor Pogadaev untuk menjadi ahli bahasa Melayu Malaysia. Sebelumnya, keduanya adalah ahli Malaysia bahasa membajak Indonesia. Tatiana dan Victor Pogadaev. Dengan kata lain, dengan modal ringgit, Malaysia mengembangkan tamadun Melayu yang katanya hebat itu. Tujuannya tentu saja Kamus agar Rusia, bahasa Melayu Indonesia, yang kurang Rusia. populer di Malaysia sendiri biar tampak mendunia. Untuk mencitrakan hal itu, Malaysia juga sering menggelar pidato bahasa Melayu. Tentu saja, pesertanya banyak dari negara-negara yang sebenarnya merupakan basis penyebaran bahasa Indonesia. Mengenai kisah Profesor Tatiana, berikut ini adalah penuturan orang Rusia sendiri. Pidato antar bangsa bahasa Melayu. Piala Perdana Menteri. Di fakulti ini di University Moskow bahasa Indonesia dah diajar cukup
lama dulu ya. Tapi bahasa Melayu Malaysia baru mula dalam tahun 1971. Ini tahun ada pengambilan pelajar yang pertama ya, yang mempelajari bahasa Melayu Malaysia. Dr. Tatiana menjadi pensyarah. Sebab mula-mula Dr. Tatiana sendiri adalah tamatan jurusan Indonesia ya. Tapi kebetulan pada tahun 1971 Dr. Tatiana sama juga Dr. Victor Pogadaev, ya, seorang pencinta bahasa dan sastra Melayu yang besar. Kedua-dua mereka sama, saya fikir 3 orang rakan lain mendapat peluang untuk ke Universiti Malaya, ke Kuala Lumpur. Dan semasa di sana Dr. Tatiana sedar ada perbezaan antara bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Indonesia. Begitulah cara Malaysia mengembangkan kebudayaannya yang mereka sebut tamadun Melayu. Semuanya dilakukan serba instan. Cara itu untuk menunjukkan bahwa ilusi mereka mengenai alam Melayu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Kaum Melayu asli dan palsu di Malaysia itu semakin membesarkan ilusi mereka ketika ekonomi Malaysia sedang bagus-bagusnya. Terutama di era Mahathir Mohamad. Jadi, seiring dengan kemajuan ekonomi, tamadun Melayu pun terlihat menjadi hebat betul. Seiring kemajuan ekonomi Dan Melayu, orang-orang Malaysia merasa menjadi pusat peradaban Asia Tenggara. Hanya saja, ilusi itu tidak bisa dipertahankan terus-menerus. Ketika tiba-tiba, Malaysia mengusulkan bahasa Melayu jadi bahasa ASEAN, orang Indonesia mulai tahu, ternyata Melayu Malaysia sudah terlalu jauh bermimpi. Malaysia sudah terlalu bermimpi. Malaysia bahkan mengklaim jumlah penutur bahasa Indonesia sebagai penutur bahasa Melayu. Ada pula profesor yang tak mau Itu mengakui adanya bahasa Indonesia. Bahasa Melayu 300 Semua juta. itu sungguh mengejutkan. Kaum Melayu asli dan palsu di Malaysia bahkan mengklaim juga diaspora bangsa Indonesia, diaspora suku-suku di wilayah Indonesia. Main klaim. Cara-cara Malaysia itu amat menggelikan. Sejarah jelas menunjukkan bahwa pusat peradaban di masa lalu berada di wilayah Indonesia. Aceh, Batak, Minang, Orang-orang Melayu, Malaysia di dan semenanjung sebagainya. ujung Medini hanyalah pendatang. Mereka berasal dari suku-suku di Indonesia. Bukan cuma bukti candi dan prasasti yang menunjukkan hal itu. Puluhan ribu naskah kuno tersebar dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua. Nusantara di dunia 70 per tahun. Semua naskah kuno, juga aksara kuno, jelas menunjukkan kehebatan suku-suku di Indonesia di masa lalu. Sungguh aneh, jika Malaysia mau memelayukan semua, mau mengubur budaya warisan nenek moyang itu dengan label Aneh Melayu. bin lucu. Padahal, orang-orang Malaysia sebenarnya hanyalah diaspora dari suku-suku di Nusantara. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak sajian kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Menarik sekali ya guys ulasan dari yang diutarakan oleh Mbak Tren Publika ini ya guys ya. Sungguh luar biasa sekali. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini ya guys ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Indosat Samke dan Tren Publika. Oke, mudah-mudahan bermanfaat video ini ya guys. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.